biasanya kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang pimpin doanya? Dian. Ayo Dian. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, ada semua. Hari ini ada semua karena kita belajar pendidikan agama Islam. Anak, sebelum kita masuk pada materi, tanya dulu ya. Siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Saya. Alhamdulillah, berarti di kelas 5 nya sudah semua membaca Al-Quran. Terus, apa manfaatnya kalian ketika membaca Al-Quran? Sangat menyenangkan hati. Nanti kita udah baca Al-Quran sangat menyenangkan hati. Kalau nanti kita lagi juga susah, baca Al-Quran dan kita jadi plong. Oke? Baik anak, sebelum kita masuk materi, kita breaking dulu. Terus fokus, supaya kamu fokus nanti dalam belajar. Oke? Boleh? Boleh. Tahu? Oke, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus. Baik anak, hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un, yaitu menyayangi anak yatim, dengan tujuan pembelajaran memahami makna surah Al-Ma'un. Oke, siapa yang tahu surah Al-Ma'un itu apa? Surah Al-Ma'un. Kita baca dulu ah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, dengarkan. Surah Al-Ma'un ini yaitu adalah surah yang ke-107 dari dalam Al-Quran. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Pakai dua. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, sehingga dia dikatakan adalah surah Makkiyah. Surah Al-Ma'un berjumlah 7 ayat, yang artinya adapun artinya surah Al-Ma'un pertama. Apa artinya yang pertama? Orang-orang yang beriman yang menyesatkan agama. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mau menyayangi anak yatim. Karena di surah Al-Ma'un yaitu menerangkan tentang anak yatim. Kita harus mengasihi anak yatim. Yang kedua, apa dia? Apa maksudnya itu? Tidak boleh kita menghardikan anak yatim. Apa itu menghardik? Masa sehari-harinya. Apa itu menghardik? Karena kita tidak bisa gara-gara dia tidak bisa kita hai kalau sama yatim. Tidak boleh begitu kan? Kita harus kasih sama anak yatim. Kita harus peduli. Kita harus berbagi dengan barang-barang yang berguna. Oke. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak boleh, kita harus memberikan makan orang miskin. Kita harus memberi makan orang
membutuhkan, maka celakalah sholatnya. Jadi kita harus sholat, dan kita berbuat baik antara sesama, antara sama anak yatim, tidak harus peduli. Orang yang lebih membutuhkan dari kita, orang yang miskin lah. Begitu dikatakan miskin ya, dan kita harus membantu dia. Kemudian yang kelima, yaitu orang lalai dari sholatnya. Bagaimana itu maksudnya orang lalai dari sholatnya? Kita harus sholat, tidak boleh lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya itu adalah orang yang mendustakan agama. Oke. Yang keenam, orang yang berbuat ria. Tidak boleh kita berbuat ria. Bagaimana itu berbuat ria? Memamer-mamerkan apa yang ada sama dirinya kita. Oke? Nah, yang terakhir, dan enggan dan enggan tidak boleh kita menolong. Kita harus menolong orang dengan barang-barang yang berguna. Seperti apa dia? Ya, seperti beras. Apabila ada yang membutuhkan yang ada berasnya, kita harus membantu di hari apa saja, tidak ada batas waktunya dia. Kita membantu, yang penting kita membantu sesama orang yang tidak mampu. Kita bantu dia, dia tidak mampu, kita membantunya. Bagi anak yatim kita harus kasih sama anak yatim. Oke, sampai di sini dipaham tadi apa yang dijelaskan toh? Karena nanti sebentar apa yang ibu bilang nanti kamu diskusikan sama temanmu, kamu tulis di situ di kertas, di lembar kerjanya. Jadi kamu nanti kerja kelompok guys istilahnya, kerja kelompok kemudian langsung dipresentasikan nanti di depan. Makanya yang dijelaskan dan yang dipakai di slide-nya kemudian harus dipahami. Oke, sampai di sini dipaham? Paham. Kemudian pesan yang terkandung dalam surah Al-Maun. Apa itu? Manusia, jadi manusia kan? Manusia harus peduli kepada anak yatim. Bagaimana dia bentuk pedulinya kepada anak yatim? Menolong dan membantu apa yang lebih dari kita. Seperti contohnya, saya punya baju sudah bisa pakai, masih layak untuk dipakai sama anak itu, sama siapa saudara-saudara kita yang yatim. Kita beri apa yang ada di kita, mau pakaian, mau makanan, kita harus membantunya. Dan jangan kita mengolok-olok anak yatim. Tidak boleh, itu berdosa. Oke? Paham? Kemudian, hendaknya manusia memiliki rasa kepedulian terhadap fakir miskin. Kita harus peduli kepada fakir miskin. Kita harus peduli dalam keseharian kita, peduli. Seperti juga pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu banyak itu zakat fitrah itu diberikan kepada yang membutuhkan. Karena di bulan suci Ramadan kita membayar zakat, dan itu hasilnya itu tadi berupa uang dan beras. Kita harus memberikan kepada fakir miskin. Bisa juga walaupun bukan bulan suci, hari-hari ini juga kita bisa saling berbagi. Dan kita lihat di sekeliling kita siapa yang membutuhkan. Oke? Paham? Paham. Kemudian sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, jangan cuma sholat kita karena saya mau sholat ini, pas dikasih lagi nanti sholat, pas dibilang alim, begitu nanti ya. Atau ada perempuannya, sama di masjid, ada nanti saya ambil di sana, dia saya sholat, pas dia ambil, disuka dan begitu. Boleh ya? Kita harus mata-mata sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita sholat karena ria, karena mama makin tahu para sholat supaya tidak berhubungan itu sholat ini. Tidak berdoa maksa sholat. Jangan begitu. Sholat karena memang kita sholat itu adalah hukumnya wajib. Oke, sampai di sini ada yang sudah paham? Paham? Ya, lanjut. Bagaimana cara
kita boleh di sekolah ini setiap harinya atau setiap minggunya kita buat itu apa namanya semacam celengan setiap hari paling Rp500 kah, atau 1.000 kah, masing-masing kita yang kelasnya, khususnya kelas 5. Kelas 5, saya kelas 5 setiap hari, kasih tahu agamanya, itu kami membuat ini celengan bersedekah kepada anak yatim yang di panti asuhan ini. Jadi setiap hari kita buat sedikit saja ini. Jadi kalau Wanda terkumpul atau apalah berupa apa atau sudah terkumpul banyak kita berikan makanan ke atau uang lah kita bawa ke panti tersebut. Atau kalau sudah pergi ke panti kita cari anak-anak yatim di desa ini di sekeliling kita. Kita harus membantunya. Sampai sini ada yang paham? Paham. Oke, kita lanjut. Ada pesan moral yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Muslim yang kuat, baca. Muslim yang kuat lebih baik dari muslim yang lemah. Bantulah orang lain karena akan membantu lebih sukses. Apa maksudnya itu? Paham? Maksudnya itu tahu? Bantulah orang lain karena akan membantu kalian sukses. Kalau kita membantu orang lain, hal itu besar, akan berdampak pada dirinya kita. Makanya membantu jangan kita mengharapkan imbalannya. Bantulah kita seikhlasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita juga mendapat berkahnya dan amalnya. Oke, sampai sini ada yang paham? Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, itu bagi kelompok dulu. Ibu akan bagikan kelompok. Kelompok 1 di sini. Ketua kelompoknya Hayan Al-Ghifari. Kelompok kedua di sini. Ketuanya Yasmin. Oke. Di sini ada nanti ibu bagikan lembar kerjanya. Kamu tulis di situ di lembar kerjanya pesan-pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ma'un. Nanti kamu kerjanya diskusi ya. Kerja kelompok tidak boleh cuma ketua kelompok saja yang bekerja. Harus semua kerja. Oke? Dipaham sampai sini? Masuk ke lembar kerjanya tadi. Oke, siapa yang sudah selesai? Kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 cepat kan? Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 belum? Sudah. Sebentar sudah. Oke, baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dibaca di depan. Ayo. Maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peringatan terhadap orang yang menyembah dengan riya. Surah Al-Maun dimulai dengan mengkritik orang-orang yang hanya beribadah untuk pamer, bukan dengan niat tulus, karena Allah mereka yang hanya melakukan salah untuk dilihat oleh orang lain dan tidak peduli dengan hak orang miskin dan membutuhkan. Oke, berarti hasil presentasi hari ini buat ibu sangat baik sekali. Sampai di situ presentasinya. Kelompok 1 ada yang bisa menanggapi? Kelompok 2 ada. Berarti presentasinya itu bagus kan? Oke, beri aplaus kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok 2, ayo maju.
Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Berarti presentasi hari ini sangat bagus dan memuaskan. Sampai di sini ada yang bisa menanggapi hasil presentasinya? Ada? Nomor 1? Tidak ada? Oke, baik, beri aplaus kelompok 2. Oke, silakan duduk kelompok 2, terima kasih. Baiklah, hari ini kita selesai mempresentasikan hasil diskusi baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang makna kandungan surat Al-Maun. Bagaimana itu? Kita harus menyayangi anak yatim dengan penuh kasih sayang, mensedekahkan sebagian harta kita kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Dan kita tidak boleh lalai dalam sholatnya. Kita harus sholat. Jangan kita sholat karena apa tadi? Ria. Dan kita sholat karena ria. Tidak boleh. Kita harus sholat dan membantu orang miskin dan anak yatim. Sampai di sini mengerti semua, dipahami semua materi tadi sampai di sini dipahami semua. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, minggu depan kita mempelajari tentang surah Al-Maun juga, tapi nanti kita mengartikan surah Al-Maun dan kita membuat proyek-proyek nanti di karton. Minggu depan kita buat proyek tentang surah Al-Maun. Apa itu arti dari ayat pertama? Apa itu arti dari ayat kedua? Oke, hari ini sampai di sini dulu materinya Ibu. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, dipersilakan nanti membaca surah Al-Fatihah. Teman-teman, sebelum kita pulang, jangan lupa membaca doa. Doanya dimulai.